Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu pada kajian yaitu ilmu tajwid. Kenapa kita mempelajari ilmu tajwid? Ada yang tahu? Ya? Kenapa kita mempelajari ilmu tajwid? Ya? Iya. Ada lagi yang lebih itu? Sudah benar itu? Kenapa ilmu tajwid? Karena ilmu tajwid itu merupakan ulumul Quran, ya, yang wajib dan perlu kita pelajari, ya. Karena banyak dari kita yang sudah bisa membaca Al-Quran akan tetapi tidak memperhatikan tajwidnya. Makanya pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Di mana kita memperhatikan apa? Makharijul huruf, ya, tempat-tempat keluarnya huruf, panjang pendeknya, ya, hukum bacaannya, mana tafkhimnya, mana tarqiqnya, dan itu yang harus kita perhatikan, ya. Makanya pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Karena kalau kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh ulama ahli qurra, ya, maka tentu kita membaca tidak dengan tajwid akan merubah apa? Ya, makna. Ya, akan merubah makna Al-Quran itu sendiri. Maka dari itulah mempelajari ilmu tajwid sangat penting. Makanya setiap kitab yang berkaitan dengan ilmu tajwid selalu ditulis yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan wajibnya mempelajari Al-Quran. Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW, perkataan para ulama. Salah satunya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Dan perkataan beliau ini sangat masyhur. Ya. Wal ahzu bit tajwid hatmul lazim. Man lam yusahil Quran asimu li annahu bihil la anzala wa hakadha minhu ilaina wasal. Kata beliau, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qurannya, maka tentunya dia berdosa. Barakallahu fikum. Karena dengan tajwidlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, dan demikian Al-Quran itu sampai kepada kita. Ikhwan fiddin, kemarin kita sudah masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan tanda-tanda baca di dalam Al-Quran. Maka pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada bab yaitu yang berkaitan dengan hukum mim yang bersukun. Sebelum kita melanjutkan pada bab ini, ya, tentunya ada
Sebagaimana saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, evaluasi. Ya, setiap pertemuan evaluasi. Ya. Ya. Di sini kita akan mempelajari hukum mim sukun. Mim sukun ini dia masuk pada beberapa hukum. Hukum yang pertama izhar safawi. Kemudian yang kedua ikhfa syafawi. Kemudian yang ketiga idgham mimi. Pada pembahasan yang lalu kita sudah mempelajari namanya izhar halqi. Kemudian ikhfa apa? Sekarang kan safawi. Kemarin ikhfa apa? Ya, hakiki. Kemudian idgham bi gunna, idgham bila gunna. Sekarang hukum mim sukun terkait dalam 3 hukum. Mim sukun. Ini mim sukunnya. Oh, ada situ. Mim sukun yang begini. Nah, maksudnya begitu kan? Ini terkait dalam beberapa hukum. Hukum yang pertama apa? Izhar syafawi. Hukum yang kedua ikhfa syafawi. Hukum yang ketiga idgham mimi. Kira-kira masih ingat apa itu izhar? Bukan izhar syafawi, izhar halqi. Ya, jadi ada kaitan dengan pelajaran ini ya. Izhar halqi. Ya, sekarang kita masuk pada bab izhar safawi. Sedikit saja, ada yang ingat? Izhar halqi. Apabila nun sukun ya tanwin bertemu dengan huruf berapa huruf? 6. Hamzah. Huruf hamzah. Ha. Ya. Ha. Ya. Ain. Ghain. Baru? Iya, barakallahu fikum. Maka dibaca jelas. Akan tetapi pada bab ini izhar safawi, bukan izhar halqi. Tadinya ketemu dengan beberapa huruf. Iya, tidak apa-apa, baca lihat di situ ya. Ada penghapus. Iya, barakallahu fikum. Iya. Izhar halqi yang kemarin. Nun sukun ini ya, jadi bedakan, ada perbedaan. Kalau yang kemarin kan rumusnya nun sukun, tanwin. Ya. Oke. Ya kan? Apabila bertemu dengan 6 huruf. Oke. Apa? 6 huruf? Iya. Terus? Apa? Ain? Iya. Baru? Kha. Satu lagi. 2, 4, 6. Maka cara membacanya dibaca apa? Jelas. Dibaca jelas. Dibaca jelas kalau ketemu dengan 6 huruf ini. Namanya izhar halqi. Akan tetapi pembahasan kita pada malam hari ini bukan izhar halqi. Izhar safawi. Izhar apa artinya? Jelas. Oke, barakallahu fikum. Sekarang izhar safawi. Perhatikan, izhar safawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, atau selain ba dengan mim, maka cara membacanya jelas. Kalau tadi ketemu 6 huruf izhar halqinya. Sekarang izhar syafawi ketemu dengan huruf hijaiyah selain mim, selain ba sama mim, maka cara membacanya dibaca jelas. Ya. Berarti huruf
Izhar ya. Izhar syafawi. Sekarang izhar syafawi. Ketemu dengan huruf hijaiyah. Selain apa? Selain ba sama mim. Ya. Berarti selain dua huruf ini, ya, selain dua huruf ini, mim sukun, mim yang bersukun ketemu dengan huruf hijaiyah. Selain dua huruf ini, maka dibaca juga jelas. Saya berikan contoh. Ini. Lahum qulubun. Perhatikan, atau bisa juga 99 ya. Lahum qulubun. Coba lihat mana yang izhar syafawi di sini. Yang lahum. Ya. Lahum. Dia mim sukun ta ini. Ya, ketemu dengan huruf qaf apa saja. Yang penting bukan dengan Mim. iya, ba sama mim. Maka tetap dibaca jelas. Jadi cara membacanya lahum qulubun. Jangan membaca lahum qulu, tidak boleh. Iya. Jadi ini dibaca jelas. Paham kira-kira? Begitu pula dalam surat Al-Fatihah. Iya, alhamdulillahi. Nah, alhamdu. Mana yang disebut? Mim dan dal. Alhamdu. Iya, mim dengan dal. Itu yang disebut dengan izhar syafawi. Baca jelas. Jadi ketika membaca surah Al-Fatihah tidak boleh membaca begini. Alhamdulillah, tidak bisa. Harus jelas selain ketemu dua huruf ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alhamdulillah, tidak bisa ditahan karena hukumnya ini hukum izhar syafawi. Barakallahu fikum. Banyak contoh-contoh di sini. Fahum fi amrin, yang jelas ketemu dengan dua huruf, maka hukumnya izhar syafawi. Paham ya? Jadi bisa membedakan mana izhar halqi sama izhar syafawi. Bisa bedakan ya? Bedakan. Jangan karena sudah pusing dengan ini dibaca semua izhar halqi. Yang penting selain dua huruf. Ya. Jadi perhatikan, kalau izhar halqi ketemu dengan 6 huruf. Rumusnya nun sukun sama tanwin ketemu dengan 6 huruf tadi. Akan tetapi kalau izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, atau ba dengan mim. Paham? Kemudian hukum mim sukun. Jadi orang berbicara hukum mim sukun. Ini terkait pada 3 hukum. Ya, ingat baik-baik, izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mimi. Kemudian kita masuk pada bab ikhfa syafawi. Ada yang masih ingat ikhfa? Ikhfa apa? Haki? Masih ingat? Ini sekarang syafawi. Apabila usul atau tanwin bertemu dengan banyak huruf. Bagaimana? 14 atau 15? 15 huruf. Maka dibaca, Cara membacanya disamarkan, ya. Jadi bukan NG. Itu namanya ikhfa syafawi. Dalam Al-Qur'an tidak ada NG, ya. Cuma bunyinya kayak seperti itu, tapi samar. Tapi sekarang kita bahas ikhfa syafawi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya yaitu dengan menggunakannya. Digunakannya yaitu menggunakan ke huruf
mim dengan tempo yang dipanjangkan. Ya, coba lihat contoh-contoh. Contohnya dalam surat ini kayaknya penggalan dari surat Al-Adiyat juz ke-30 ayat terakhir. Ini. Inna rabbahum bihim. Karena sambungan yauma idzil khabir. Ya. Yang mana di sini hukum ikhfa syafawi? Rabbihim. Ya. Rabbihim. Rabbahum. Iya, lihat situ. Ada mim sukun ketemu dengan huruf ba. Maka dibaca dengan tempo dipanjangkan, ya, minimal 2 harokat dengan ditahan. Jadi tidak bisa membacanya inna rabbahum bihim, tidak bisa. Itu salah. Ya, harus dibaca dengan tempo gunna karena hukumnya ikhfa syafawi. Inna rabbahum bihim. Ya. Atau ma lahum bihi. Ma lahum bih. Ya. Banyak ya contoh-contoh. Asabnahum bizunubihim. Ini ikhfa syafawi. Paham kira-kira sampai sini? Pak Guru? Ya? Ya, ikhfa syafawi. Jadi ada perbedaan antara ikhfa syafawi dengan ikhfa hakiki. Ya. Bedanya di mana? Samar dengan menggunakannya. Ya. Oke. Iya, akan tetapi di sini hanya ketemu mim sukun saja, ketemu ba. Kalau ikhfa hakiki yaitu nun sukun atau tanwin ketemu dengan berapa huruf? 15 atau 6 huruf? 15 huruf. Barakallahu fikum. Iya. Iya. Iya, sudah paham ya? Sekarang kita pindah pada bab yang berikut yang berkaitan dengan idgham mimi. Tapi sebelum kita masuk pada idgham mimi, saya tes dulu. Ini semua jawab pembahasan. Ini baca dari situ, dari ikhfa syafawi ada contoh-contoh, coba baca. Atau dari izhar syafawi, coba. Akhi, antum. Iya. Dari izhar syafawi. Yang mana disebut izhar syafawi, maksud membacanya bagaimana? Kan sudah bisa bayangan. Ada bayangan ya? Coba. Dari mana? Iya, dari an'amta, coba. Iya. Iya. Kenapa dibaca begitu? Mana yang izhar syafawinya? Ya? Iya, mim sukun ketemu ta. Iya, jadi bacaan jelas. An'amta. Jadi jangan an'amta, tidak bisa. Iya, an'amta alaihim. Iya. Berikut. Bagaimana? Iya, bacaan jelas ya. Lahum qulubun. Ya, berikut. Iya, barakallahu fikum. Berikut, Pak Guru. Mana yang izhar syafawinya? Barakallahu fikum. Berikut, Pak Guru yang 2. Iya, mana izhar syafawi? Iya. Mim ketemu mim sukun ya. Kasih jelas mim sukun. Supaya mau tertanam pada orang P ini. Jangan cuma mim ketemu itu. Orang tidak yang sukun. Kalau mim banyak. Mim tasdid, ya kan? Ya. Jadi mim sukun.
bertemu dengan huruf hijaiyah ain, Iya, barakallahu fikum. Iya, berikut. maka dibaca dia. Afalam yahdi lahum. Mana izharnya? Safawi. Mim sukun bertemu dengan huruf ya. Iya, selain ba dengan mim. Barakallahu fikum. Balik lagi. Balik dari Pak Guru lagi. Saya mau lihat. Kalau di praktek begini, insya Allah ketika kita lihat Al-Quran kan sudah ada. Bagaimana? Iya, barakallahu fikum. Mana? Mim sukun bertemu dengan huruf ta. Hah? Oh iya, ada dua ya? Iya, betul. Barakallahu fikum. Afwan. Mim atau ketemu lam ya. Yang penting tidak ketemu dengan mim dengan ba. Maka dibaca apa? Jelas. Ya, Pak Guru 2. Alaihim. Barakallahu fikum. Jadi banyak yang baca di sini. Alaihim. Ini yang salah. Karena tidak tahu izhar syafawi. Berikut. Akhir. Iya, barakallahu fikum. Nanti ada pembahasan berikut-berikut dibaca gimana ketika akhir-akhir ayat. Ketemu ini bagaimana pembacaannya. Ya, ada hukum-hukumnya. Tetap sama ya, mim sukun ketemu ghain. Ya, barakallahu fikum. Berikut. Iya, berikut. Iya, berarti sudah ya. Izhar safawi sudah paham. Ya, jadi ketika membaca Al-Quran sudah banyak ini izhar safawi. Ingat baik-baik jangan tertukar ya. Kemudian ikhfa safawi. Ya, dari antum. Ikhfa safawi. Mana bagaimana cara baca? Rumusnya apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Iya. Maka cara membacanya menggunakan Tempo yang panjang. Iya. Coba contohnya baca. malahum bihi. Iya. Bagaimana? Malahum bihi. Diapakan itu? Digunakan dengan tempo dipanjangkan minimal 2 harokat. Harus jelas supaya ketika kita sampaikan ke masyarakat, ke orang yang bertanya, orang paham. Kan tidak mungkin itu digunakan bagaimana? Harus dipanjangkan atau gimana? Nah, itu supaya paham mereka. Seperti jangan itu digunakan berapa harokat. Biasa kan kalau kan dipanjangkan sekali begini. Malahum. Nah, ini bahaya. Jadi bisa. Jadi 2 harokat. Oke, barakallahu fikum. Berikut. Ya, barakallahu fikum. Berikut. Barakallahu fikum. Terus. Coba perhatikan. Di sini khasiru ada tanda tapi kayaknya belum pembahasan ini ya, belum masuk ya. Tandanya. Oh, kemarin kayaknya ini tapi terlewati. Yang tanda begini. Mana ya? Kayaknya terlewati ini. Ya. Ini yang begini bagai lombang. Belum ya? Iya. Itu dibaca 4 sampai 6 harokat. Ya, jadi kalau kayaknya terlewat. Iya, kayaknya terlewati kayaknya kemarin. Kita langsung masuk ke sifar mustadir kan? Iya, itu yang terlewati. Iya. Mat tabi'in. Seperti itu barakallahu fikum. Jadi dia bisa dibaca 4 sampai 6 ya. Jadi sekarang di atas alif ada apa itu? Di khasiru. Ya, sifar mustadir, berfungsi tidak panjangnya. Sifar mustadir apa bagaimana rumusnya sifar mustadir? Dibaca bagaimana kira-kira? Apakah berhenti wakaf, wasal? Bedakan antara sifar mustadir. Kira-kira bagaimana? Penambahan tanda yang tidak dibaca. Ketika apa? Ketika wasal dibaca pendek. Apa sifar? sifar mustadir. Ketika wasol
dibaca pendek. Dibaca baru. Ketika wakaf dibaca pendek. Tidak dibaca. Ini Maksudnya cuma penambahan. sebagai Penambahan. penambahan. Ketika wakaf dan Wasol. wasol dibaca pendek. Begitu. Coba buka dalam surah Al-Kafirun. Ulang ya. Ternyata belum yakin. Iya. Iya. Supaya tahu. Ana abidun. Apa dia? Mustatir atau mustadir? Kalau bulan sempurna. Bulatan yang sempurna. Jadi bulatan sempurna apa? Tidak di? Tidak dibaca. Iya. Kenapa ragu? Tidak boleh ketika kita menyampaikan ilmu ragu. Tidak boleh ragu. Iya, tinggalkan yang keraguan-raguan itu. Orang yang mempelajari ilmu, dia pasti mantap untuk menyampaikan. Ini hukumnya demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Oh, tapi saya ragu." Kan tidak mungkin. Seperti itu. Jadi harus yakin. Oh, kira-kira begini. Enggak, bukan seperti itu. Jadi sifar mustadir, barakallahu fikum. Sifar mustadir bagaimana? Penambahan huruf yang tidak diucapkan. Apakah ketika wakaf maupun wasal, barakallahu fikum. Sekarang dia berada di atas alif, maka kata matnya tidak dianggap. Ya, jadi bisa dibaca 4, bisa dibaca 6. Khasiru anfusahum bima kanu. Nu 4. Akan tetapi di sini ada mat yang itu kayak bergelombang, bisa sampai 6 dibaca ya. Jadi khasir, jangan kita membaca cuma khasiru berarti 2 rakaat. Tidak apa-apa dibaca 4. Yang penting sejajar terus 4. Ya. Khasiru anfusahum bima kanu. Ya. Paham? Jadi sekali lagi tidak bisa ragu menyampaikan yang kita tahu. Tidak boleh ya. Harus mantap. Berikut. Siapa ya? Pak Guru coba. Barakallahu fikum. Jadi kita kan sudah pernah mempelajari huruf-huruf yang bertasjid. Sekarang sini ada ya yang bertasjid. Jadi qad ji'tukum bibayyinah. Nampak ya ianya. Barakallahu fikum. Iya. Qad ji'tukum bibayyinah. Nanti akan ada pembahasan yang berkaitan dengan yaitu apa? Qalqalah sughra sama qalqalah kubra. Bagaimana yang sughra, bagaimana yang kubra? Apakah ini termasuk sughra atau kubra? Ini qad. Nah, ini kadang orang terputar, kadang orang baca. Insyaallah ada pembahasan lagi. Jadi qad ji'tukum bibayyinah. Ya, berikut. Antum. Yad'una rabbahum bil ghadawat. Benar? Apa yang salah situ? Ikhfa safawinya. Yad'una rabbahum bil ghadawat. Iya. Kalau ta marbuto, coba lihat. Bil ghada. Iya. Kalau dia ada ta marbuto begini, kalau dia berhenti, dia jadikan huruf H. Jadi bukan ta, kecuali huruf ta matwiyah. Tapi sedikit. Tapi kalau ta marbuto dijadikan huruf H. Apakah dia mati sukun ataupun dia
bersukun. Ya, jadi ini kayak berhenti kan? Jadi dijadikan ha. Yad'una rabbahum bil ghadawah. Ha ya dijadikan ha ketika waqaf. Iya. Berikut. Oh iya. Kayaknya belum paham ya. Jadi coba lihat situ. Apabila mim bersukun, ada ya di atas. Bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya digunnahkan. Bagaimana kira-kira gunnah itu? Gunnah itu bagaimana DP bunyi? Berarti gunnahnya itu keluar dari mana? Dari hidung, pangkal hidung kan tenggorokan. Jadi ya begitu. Iya. Jadi ketemu dengan huruf ba maka membacanya digunnahkan ke huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan. Ini contoh. Malahum, ketemu kan mim sukun, ketemu ba. Cuma ketemu ba saja. Malahum. Itu guna, artinya guna itu gitu. Keluar dari sini. Oke, barakallahu fikum. Kemudian akhir wa hum bil akhirati kafirun. Nanti ada pembahasan bisa dipanjangkan berapa harokat ini. Ya. Sudah paham? Kira-kira paham? Ini kalau dilihat rupa jaga lupa ya. Oke, kita masuk pada bab yaitu idgham mimi. Idgham mimi apabila mim sukun bertemu dengan mim. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya mim pertama diidghamkan. Apa tuh idghamkan? Oke, dimasukkan ke dalam mim kedua dengan tempo gunna yang dipanjangkan. Jadi hanya berlaku pada mim dengan mim. Namanya idgham mimi, bukan idgham bigunna. Ya. Ini mirip idgham bigunna, tapi idgham mimi hanya berlaku pada satu huruf. Huruf mim dengan mim. Contohnya ini. Ini kayaknya surat Al-A'raf ayat ke-30 ini kayaknya. Annahum muhtadun. Ya. Surah Al-A'raf ayat ke-30. Ini annahum ya ada. Ini contoh ya di bawah ya. Wa yahsubu annahum muhtadun. Jadi ada sebelumnya ada ayat seperti itu. Ini surah Al-A'raf. Wa yahsubu annahum muhtadun. Mim sukun ketemu mim. Ya. Jadi mim dengan mim saja. Tetap dengan tempo yang dipanjangkan. Barakallahu fikum. Bisa dipraktikkan? Coba berikut. Rama. Ya, coba baca. Perhatikan ikhfanya mana, ikhfa syafawinya, idgham miminya, idhar syafawinya, ya perhatikan. Ulang. Annahum muhtadun. Iya. Kalau anna ini nun bertasjid. Hukum apa itu? Kadang orang bergerai bigunna semua. Tetap masuk pada hukum huruf yang bertasjid. Huruf yang bertasjid misalnya nun atau mim maka tetap hukumnya digunakan dengan tempo dipanjangkan dengan 2 harokat. Ya. Seperti itu. Berikut. Iya. Akhraja abawaykum
minal jannah. Jadi gunnahnya ini perhatikan. Ya, gunnahnya. Ya. Apalagi idgham mimi. Idgham mimi berlaku pada apa? Mim dengan mim. Oke. Terus berikut. Ya. Kira-kira apa yang salah situ? Apanya? Itu ketemu dengan huruf apa itu? Nun sukun ketemu shin. Apa itu? Ikhfa hakiki, dibaca samar. Jadi di NG kan orang bilang, tapi dalam Al-Quran tidak ada NG. Jadi apa itu? Dipanjangkan dengan tempo kunna 2 harakat. Jadi annama ghanimtum min syai' kan? Makanya itu rumusnya ya nun sukun. Iya. Iya, berikut. Iya, ada apa kira-kira di belakang? Tandai lagi. Ya, ada mat kecil, ada tanda gelombang lagi. Tabinya. Iya. Iya. Fi aidikum idgham mimi kum minal asra. Ya, dipanjangkan. Ya, berikut. Barakallahu fikum. Berikut. Ya, ini cara membacanya. Jadi kalau lihat, kita bisa membacanya yang penting sama ya. Misalnya lau kharaju, yang penting sama semua walaupun tidak dipanjangkan. Misalnya begini. Lau kharaju, makanya ada ritmenya yang cepat. Ya. Lau kharaju fikum ma zadukum. Yang penting sama, itu kaidah dalam membaca. Tapi tidak bisa membaca ketika kita sudah kasih laju membaca. Misalnya begini. Lau kharaju fikum ma za, beda. Jadi kalau mau kasih panjang sama-sama panjang. Makanya ada yang cepatnya ritme. Tidak masalah itu. Tidak masuk pada hukum 4 harakat. Tidak masalah karena sama panjangnya. Lau kharaju fikum ma zadukum. Yang penting hukum-hukum idgham, ikhfanya ya, atau tarqiqnya, takfimnya ada semua. Yang paling penting panjang pendeknya disesuaikan dengan kaidah ketika kita membaca Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikut kita akan masuk pada pembahasan hukum idgham yang berkaitan dengan jenis-jenis idgham dari sisi mahraj dan sifatnya. Dan ini akan masuk pada beberapa bab insyaallah, yaitu idgham mutawasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Insyaallah kita akan membahas pada pertemuan-pertemuan berikut. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari pribadi saya dan campur tangan setan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.